kalau ini nanti besar mungkin bisa akan menjadi akar bebek. Tapi kalau nanti besar jadi udat gue. Oke. Di tengah-tengah, ini pemotongan di tengah-tengah bunga, nih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, monggo pemotongan bisa dilaksanakan. Oh, yakin lah. Bonsainya udah kagak. Dengan dipotongnya maka tampak logo komunitas di Kecamatan Sumpi tampak kembali dengan Kamanta Bonsai dengan logo serius. Pemotongan tumpeng diberikan kepada pebonsai termuda di wilayah Sumpiu, Tambak, dan Maranjen. Saudara Bende nanti yang termuda. Setelah ditutup nanti ada demo dan salesehan. Nanti salesehannya mungkin hasil review pada hasil jemur bonsai kita. Nanti mungkin akan direview dan nanti ada demo. Ini ada disediakan 2 pohon anting putri dan serut. Sebagai keselamatan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di awal ini akan berjalan sampai tidak ada ujungnya besok. Niki pun disiapakan sama player yang profesional dari Karangpujung. Dan dimohon nanti bisa mengisi 1 lagu minimal 1 orang. Jadi ditunggu kedatangannya. Terima kasih. Memang ku sadari diriku tinggalkan kau seorang diri. kalau ini nanti besar mungkin bisa akan menjadi akar bebek. Tapi kalau nanti besar jadi seleksi bisa menjadi akar ayam. Begitu. Itu intinya bahwa gerak dasar pohon itu harus serasi dengan keseluruhannya. Kalau saya menjelaskan penilaian seperti yang tadi disampaikan Mas Maman itu harus mulai dari penampilan, gerak dasar, keseimbangan, kematangan, itu prosesnya akan lama. Kita akan memulai saja yang lebih simpel juga karena terbatas oleh waktu juga. Maka saya akan lebih fokus ke teman-teman itu bagaimana jika kita nanti akan menampilkan pohon yang prospek. Pohon prospek. Kalau kita lari langsung ke pohon yang sudah jadi, nanti kriterianya sangat banyak sekali. Maka akan saya singkat, jika kita mengeluarkan pohon prospek, maka yang diperhatikan dulu adalah gerak dasar. Gerak dasar pohon. Lah, gerak dasar itu dimulai dari mana? Gerak dasar itu sebetulnya bukan hanya liukan-liukan saja atau pohon yang kita buat untuk melintir-melintir itu menjadi gerak dasar, enggak. Tapi pohon yang tegak lurus pun itu sebagai gerak dasar. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari akar, batang, dan ada cabang. Tapi kita kalau mengeluarkan pohon hanya batang saja, katakan seperti ini, kita masih batang saja, belum ditata cabang-cabangnya. Nanti kalau masuk di prospek sudah tidak dapat apa-apa. Gitu.
selain gerak dasar yang diperhatikan adalah konsep. Konsep itu harus sudah menentukan mana sisi depannya, ke potnya yang pas, dan juga gaya itu mau dibuat seperti apa. Jadi juri itu akan jelas, oh ini pohon itu sebetulnya mau dibuat seperti apa, konsepnya seperti apa. Tapi jika itu belum tercapai, artinya jumlah keseluruhan dari pameran yang ditampilkan itu tidak memenuhi kuota, ya paling yang ditampilkan hanya gerak dasar, ya yang dinilai hanya gerak dasar saja. Nah, kadang-kadang kita sering uring-uringan, lah pohon saya sudah rimbun seperti ini, sudah percabangannya lengkap, tapi tidak dapat apa-apa. Nah, itu yang kadang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa sih mengikuti di prospek saja kok tidak bisa tidak dapat? Bahkan bendera hijau aja tidak dapat. Nah, itu karena itu. Sebetulnya juri itu dihadapkan pada pohon yang rimbun, tapi kalau kita oncei dalamnya itu tidak ada apa-apanya, ya akhirnya tidak dapat. Nah, kalau saya lihat di keseluruhan ini, sebetulnya yang kurang itu adalah percabangannya yang masih minim. Kalau kita membuat bonsai itu sebetulnya kan seumpama kita membuat ibaratkan saya membangun sebuah rumah. Rumah itu ada pondasi dasar, ada ruang-ruang, ruang besar, ruang kecil yang disatukan menjadi sebuah bangunan. Nah, bagaimana kita bisa menata seperti itu kalau percabangannya saja tidak bisa? Padahal bonsai itu kan seni, termasuk seni 3 dimensi. Seni 3 dimensi yang cara pandangnya 2 dimensional. Artinya bahwa seni itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Tapi cara penilaiannya 2 dimensional. Dia hanya dinilai dalam satu sudut pandang saja, depannya mana. Jadi juri itu tidak melihat belakangnya seperti apa. Meskipun itu bisa dilihat oleh juri belakangnya seperti apa. Gitu. Kita kembali ke anting putri ini. Nah, ini gerak dasar dari sini, Mas. Gerak dasar pohon, akar, dan semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Artinya batang utama itu sudah mengarah ke yang twinnya. Anting putri ini meskipun kecil, dia komposisinya udah pas, lengkap, dan besarnya juga sudah proporsional. Tinggal membuat ranting-rantingnya. Lah, bagaimana sebuah bonsai itu dikatakan pohon itu sudah matang? Matang itu bisa kita lihat dari 2 sudut pandang. Matang dalam arti proporsional, artinya bahwa besaran antara batang dengan cabang itu sudah terpenuhi. Jadi kalau kita membuat bonsai yang gede segini, terus kita rantingi cabangnya hanya segini, itu namanya belum proporsional, belum matang. Lalu itu
tampil lagi di pameran beberapa kali ya tidak bakalan menang, meskipun gerak dasarnya sudah bagus. Artinya pohon itu belum matang. Terus matang secara anatomi, bahwa pohon itu memiliki anatomi yang sudah cukup, mulai dari batang, besarnya batang, terus ke cabangnya itu sudah semua terpenuhi. Kalau orang itu anatominya kan tangan, kaki, kakinya sudah ada, tangannya sudah ada, anatominya sudah terpenuhi. Kalau bonsai lebih banyak lagi, ada cabang yang sudah terpenuhi. Kalau baru cabang saja ya belum matang. Cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, tajuk. Tajuk itu tempat tumbuhnya daun-daun. Nah, semakin banyak tajuk, daun itu akan semakin lebat dan mengecil. Jadi bonsai itu kecilnya bukan karena dipotongin daunnya, tapi karena tajuknya sudah tercukupi. Ketika pohon itu ditampilkan gundul, juri akan tahu, oh ini tajuknya sudah banyak, sudah matang. Tapi ketika tajuknya tidak dapat ya. Terus saran saya, kalau kita mau membuat bonsai yang daunnya besar atau berdaun majemuk, usahakan mencari pohon yang gede. Membuat pohon asem di program sudah bagus, liuknya sudah bagus, gerak dasarnya sudah bagus, tapi hanya sebesar ini. Asem itu daunnya bisa diperkecil enggak? Enggak bisa. Ya segitu kecilnya. Nah, tapi kalau pohon itu besar, itu bisa ditata. Kalau segini di pohon asem cuma segini, ini diisi 5 daun sudah penuh. Kalau mau ditampilkan dia akan rapat dan tidak bisa ditata. Nggak imbang ya Pak ya? Ya. Antara daun dan Imbang. batang. Nah ini mereview lagi ini. Ini kan geraknya mengikuti semua ini, imbang. Nah, ini depannya sih bagus ini. Nah, ini. Geraknya sudah bagus, larinya ke sini semua. Ini tinggal membesarkan ini, nanti kalau sudah tercapai secara proporsionalnya, kita cut, pangkas, tinggal membuat sembari menunggu ini besar, kita berusaha untuk menumbuhkan cabang-cabangnya. Cabang cukup, tinggal kembangkan lagi menjadi tajuk-tajuknya, ranting-rantingnya. Untuk pengelosan yang masih perlu dilos, jangan pernah untuk memotong yang di ujung, karena setiap pohon kalau di ujungnya dipotong, dia akan mandek. Maka yang seperti ini tidak perlu dipotong. Kalau yang sudah pas, tidak apa-apa, dia akan tambah rapat. Nah ini harus dilos, tapi jangan ujungnya dipotong, agar dia bertumbuh terus dan tidak mandek. Kalau yang belum bisa dikawat ya tidak perlu dikawat. Tapi setidaknya ini sudah terpenuhi untuk beberapa unsur menjadi bonsai yang bagus. Syukur sekali ini anting putri. Jadi anting putri itu bisa mengecil daunnya, dan untuk dibuat pohon segini sudah pas. Apakah pohon seperti ini harus gede lagi? Mau gede seberapa? Susah. Jadi kalau kita memprogram ya, kita memprogram mau tekuan segini, besarnya ya maksimal segini. Kalau dibesarkan lagi, ini besar lagi, ini besar lagi, dia akan dempet. Jadi kalau mau nekok-nekok bonsai menjadi pohon
bonsai yang seberapa besar kita kehendaki, itu kita mesti mengira-ira besarnya mau seberapa. Kalau tekuannya terlalu rapat gitu, nanti tidak bisa gede. Bagusnya hanya kecil saja. Kalau gede ya sudah, dia akan bertumpuk-tumpuk. Sambil mereview ini, kita beralih juga ke ini masalah gerak dasar tadi ya. Ya, tadi kan duduknya di sana, melihatnya ke sana. Yang saya lihat pertama kan apa itu? Kawista itu geraknya gini. Udah sini aja saya yang ke sana. Balik arah yang gitu. Ikuti. Enggak usah, balik arah baik. Ya. Ini pohon, ini berliku, atasnya mau mengarah ke kanan. Semestinya beban ke kanannya itu lebih dominan, lebih panjang dibanding yang sebelah kiri. Itu untuk memberi penilaian di poin keseimbangan. Kalau di poin di bonsai itu kan poinnya penampilan, gerak dasar, keseimbangan, kematangan. Nah ini juga bagaimana menciptakan ini agar seimbang. Nah keseimbangan itu dicapai jika ini mengikuti gerak dasar yang ujungnya itu mulai ke kanan. Karena ini sebetulnya gerak dasarnya ini kan bagus nih, sampai ujung utuh. Nah terus yang perlu dibenahi lagi masalah perakaran. Ini cara program yang saya bilang ini telat ngontrol akar. Maaf ini mohon siapa? Oh, Habib orang Manggungan itu Pak Heru. Oh ya. Program terlantar, Pak. Program terlantar katanya. Itu ini kita review ini. Ya mungkin ini Pak Heru ada teman-teman yang pengen direview pohon. Nah mungkin Oh, ya. mungkin ada rekan-rekan yang Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman di komunitas Gamandaka? ya mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Mungkin terkait yang pertama tadi Anting Putri, terus yang kedua Kawista. Monggo. Kira ada yang tanya? Sesi pertanyaan. Ada? Oh iya. Rekan pikiran. Ada pertanyaan? Oh iya. Oh iya. Pak Sahri, monggo Pak Sahri, mriki Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ke bonsai saya sudah pernah melihat di sekitar 40 tahun yang lampau, melihat, tapi baru campur dengan teman-teman bonsai baru kali ini. Sehingga mungkin yang perlu kami karena buta tadi telah disampaikan tentang penilaian. Karena mau tidak mau kita ikut launching dan sebagainya biar tahu yang dinilai itu apa, sehingga yang punya bahan-bahan sehingga masuk kriteria penilaian seperti yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman yang lain, bahwa kelihatannya udah bagus tapi ternyata belum masuk dalam norma penilaian. Sehingga yang kami tanyakan tadi, penilaian yang seperti apa yang akhirnya bisa menunjang orang pembonsai awal. Hanya itu tadi, penilaian yang seperti apa sehingga kita bisa menuju ke sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahir. Langsung ditanggapi atau satu lagi pertanyaan ya? Langsung? Langsung saja. Oh iya, langsung saja. Monggo Pak Heru. Sebetulnya kalau saya mau menerangkan penilaian itu mungkin bisa sehari Pak, sehari tidak rampung. Cuma saya akan berusaha
untuk lebih singkat. Cuma yang singkat itu bisa diterima atau enggak saya enggak tahu. Ya karena itu memang poin-poinnya banyak sekali ya. Jadi penilaian di bonsai untuk kelas pemula atau prospek. Prospek itu yang dinilai sebetulnya hanya gerak dasar pohon. Dia tidak memperhatikan potnya harus rasi atau belum, percabakannya, ranting-rantingnya sudah lengkap atau belum, tapi hanya gerak dasar mulai dari akar, batang, cabang saja. Cabang itu sudah ada di batang itu dan itu lengkap cabangnya. Itu untuk kelas prospek. Nah, bagaimana kalau di pameran prospek itu banyak pohon yang sudah terkonsep? Yang sudah terkonsep itu artinya selain memperhatikan gerak dasar, tapi sudah di pot yang benar, bukan di pot yang ember, kayak ember plastik kayak gitu, atau pot yang masih kegedean dan penempatannya juga belum seimbang. Itu bisa menjadi pohon tergantung banyaknya jumlahnya bagaimana perbandingannya. Katakan itu yang sudah terkonsep itu lebih dari separuh, itu bisa penilaiannya 2 unsur, gerak dasar dan konsep. Tapi jika masih dari keseluruhan pohon yang ditampilkan di kontes itu kebanyakan kok cuma gerak dasar, ya yang dinilai hanya satu kolom saja gerak dasar. Gerak dasar sudah saya sampaikan tadi ya seperti apa, konsep seperti apa. Nah, adakah teman-teman di sini yang sudah pernah mengikuti pameran di tingkat regional atau pratama? Bukan yang prospek.